solusi untuk merapikan gigi tanpa menggunakan kawat gigi atau braces atau behel gitu ya, Iya Dok ya? dok, benar. Ada namanya aligner, Dok. Jadi aligner gigi itu solusi lain untuk merapikan gigi tanpa kawat gigi. Segi kemudahan dan kenyamanannya apa sih dok perbedaannya? Ya, pertama dari segi kemudahan dan kenyamanan itu bedanya adalah aligner itu removable. Oke, Artinya dia bisa dilepas pasang, kayak ya. gini ya dok ya. Bisa ditaruh di luar mulut istilahnya ya dok ya, dikeluarin, dimasukin lagi. Semua itu disesuaikan, Dok. Dari segi kenyamanan, kemudahan, waktu, bahan, ya, dan budgetnya juga. Membahas seputar kesehatan gigi di masyarakat, Dikemas secara ringan dan santai, informatif dan edukatif. berdasarkan pengalaman dan realita di praktek dokter gigi. Bersama saya Dr. Gigi Indra Wangsa. Dan saya Dr. Gimo Renata di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Halo, ketemu lagi di Tanya Dokter Gigi. Oke, Dok, kali ini kita akan bahas apa lagi, Dok? Yang menarik ya pastinya ya. Ya nih dok, jadi ada beberapa pasien saya nih dok. Yes. Datang adalah beberapa pasien yang menanyakan solusi ini nih, masalah gigi berantakan, Oke. tapi tidak mau pakai braces karena Oke. ada alasan pekerjaan, tidak diizinkan karena mengganggu Kurang seperti itu estetik atau kurang gitu ya? estetik atau Oke. ada pasien yang kayaknya lebih sakit deh dok pakai braces. Nah, yuk kita kasih solusi lainnya dok. Oke, berarti solusi untuk merapikan gigi tanpa menggunakan kawat gigi atau braces atau behel gitu ya, Dok Iya ya? dok, benar. Oke. Jadi nih, Dok, kita kan kemarin sempat bahas ya tentang merapikan gigi dengan kawat gigi. Kemarin udah kita bahas lumayan lengkap sih ya. Boleh cek link di atas kali ya dok ya kalau yang belum nonton. Ya, harus ditonton dulu itu. Ya, Jadi supaya tahu bedanya juga ya, Dok ya. iya betul. Nah, kali ini karena tadi Dokter Moren sempat bilang banyak yang nanya ada nggak solusi lain. Nah, jadi karena ini juga sedang hype ya, Dok ya. Perawatan ortodontik tanpa kawat gigi. Ya, Ya, lagi booming yes. dok ya. Ada namanya aligner, Dok. Jadi aligner gigi itu solusi lain untuk merapikan gigi tanpa kawat gigi. Nah, jadi keduanya dinilai sama-sama mampu, Dok, untuk merapikan gigi. Ya, Oke, berarti apa sih dok perbedaannya nih dari yang kawat gigi atau behel yang konvensional zaman dulu sama si aligner ini? Kan nggak ada salahnya ya kita tahu manfaatnya, perbedaannya, terus agar bisa memilih perawatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien lagi nih dok. ya benar. Karena disesuaikan juga kan dengan kebutuhannya, lalu waktunya, lalu budgetnya juga gitu. Jadi supaya jelas nih bedanya dan bisa memilih yang tepat untuk si pasien tersebut gitu, Dok. Oke, kalau dari segi kemudahan dan kenyamanannya apa sih dok perbedaannya? Ya, pertama dari segi kemudahan dan kenyamanan itu bedanya adalah aligner itu removable. Oke, Artinya dia bisa dilepas pasang, kayak ya. gini ya dok ya. Bisa ditaruh di luar mulut istilahnya ya dok ya, dikeluarin, dimasukin lagi. Yes. Habis itu, Lalu behel itu tidak bisa dilepas pasang karena dia fix, dinempel pada gigi pasien, oke. ya. Lalu aligner itu bisa dibuka saat kita sikat gigi, makan atau minum. Kalau bracket tidak bisa. Jadi bisa dari dua hal perbedaan itu bisa dibilang secara kenyamanan lebih nyaman menggunakan aligner ya, Dok ya. ya. Kalau bahannya nih dok, perbedaannya apa dok? Kalau bahan itu aligner itu bahannya plastik, Dok, ya. Ya, plastik. Jadi kalau behel itu bahannya dari logam atau porselen. Ya. Oke. Dari bahan aja udah beda ya. Oke, lanjut. Oke, kalau dari segi pemasangannya nih dok, bedanya apa ya? Dari segi pemasangan, kawat gigi itu dipasang langsung pada gigi, Dok ya. Pertama bracesnya dulu, lalu kawat giginya, lalu dikunci dengan menggunakan karet-karetnya itu, Dok. Nah, jadi kawat gigi akan membantu untuk gigi bergerak sesuai dengan tempat yang diinginkan. Lalu aligner itu kita harus menggunakan scanning dulu, ya. Nanti kita akan kirim ke labnya untuk
diproses sesuai dengan treatment plan-nya, sesuai pergerakan giginya. Nanti begitu set alignernya jadi, kita harus pasang attachment pada giginya, lalu baru kita bisa nyerahkan ke pasien set dari aligner itu. Nanti akan ada waktunya dok, sesuai treatment plan ya, untuk meratakan gigi pada struktur yang diinginkan gitu ya, perbedaannya. Jadi kalau kawat gigi bisa langsung dipasang, kalau aligner itu kita harus menunggu dulu si alignernya jadi dan pemasangan attachmentnya dulu gitu dok. Berarti tinggal diganti-ganti sendiri ya dok ya? Betul. Kalau aligner itu. Nah kalau dari segi waktu nih dok, apakah ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan bracket atau behel ini dengan si aligner ini? Oke, kalau dari waktu sih sebenarnya dok, waktu lamanya sebuah treatment itu tergantung dari kasusnya sendiri. Tapi dari segi waktu untuk maintenance ya, aligner membutuhkan waktu yang lebih sedikit kunjungannya ke dokter gigi. Karena kunjungan ke dokter gigi pertama waktu konsultasi dan scanning, lalu pemasang attachment, lalu waktu membuka si aligner itu, ya kan? Jadi kunjungan ke dokter gigi lebih sedikit. Kalau kawat gigi memerlukan kunjungan yang rutin ke dokter gigi untuk mengganti si karetnya dan mengganti kawat giginya. Nah, perbedaannya di sana dok ya. Perbedaan di waktu kunjungan dan maintenance-nya gitu. Berarti coba dok disimpulkan ya dok ya, berarti kalau buat orang-orang yang sibuk boleh milih yang mana, terus tergantung juga kasusnya ya dok ya. Jadi kesimpulannya gimana nih dok? Jadi perawatan ortodontik itu memang kesimpulannya begini nih, memang untuk merapikan gigi ya. Kawat gigi, behel atau braces itu dengan aligner dia sama-sama membantu pasien untuk merapikan struktur gigi. Sekarang supaya tidak bingung untuk pemilihannya, disesuaikan dengan satu, kalau dari kenyamanan kan tadi dok ya, kenyamanan mungkin lebih nyaman dengan menggunakan aligner karena bisa dilepas pasang, bisa dibuka waktu makan dan sikat gigi. Jadi sepertinya tidak ada cara makan khusus atau makanan-makanan khusus. Bener. Ya, yang kalau kita kan biasanya pakai braces tuh harus ada adaptasi yang kayak aduh makanan nyangkut-nyangkut yang nggak nyaman awal-awalnya ya dok. Jadi makanan keras juga tidak disarankan. Nah berarti lebih nyaman menggunakan aligner. Lalu dari segi waktu kunjungan, kalau pasien merasa dari segi waktu kunjungan ingin lebih singkat, ingin lebih praktis dan simple, bisa lebih memilih aligner daripada kawat gigi. Lalu dari segi ya bahan kan ya, tadi bahannya itu ada plastik dan logam. Mungkin keluhan dari orang-orang yang menggunakan behel atau kawat gigi, dia lebih traumatik pada gusi dan bibirnya karena menggunakan bracket. Tapi kalau aligner karena bisa lepas pasang, dia akan lebih nyaman. Nah, semua itu disesuaikan dok, dari segi kenyamanan, kemudahan, waktu, bahan, ya, dan budgetnya juga. Mungkin karena aligner memberikan ibaratnya kemudahan dan kenyamanan, ya bisa jadi lebih mahal daripada ada harga yang harus dibayar. Betul, lebih mahal daripada kawat gigi. Itu sih dok. Sama satu lagi mungkin ya dok, ditambahkan kalau buat penggunaan aligner tuh dibutuhkan komitmen yang tinggi untuk memakainya. Sebenarnya kalau komitmen dua-duanya sih dok, ortodontik. Tapi kan kalau sakit dikit nih ya dok, bisa dilepas. Tapi kalau ortodontik kan kita kayak masuk akal, make sense. Kita harus ya udah, kita harus merasakan sakitnya itu mau nggak mau gitu. Tapi kalau aligner tuh kayak ada orang-orang yang manja mungkin yang pain tolerance-nya rendah. Lu lepas dulu deh gitu. Sementara kan aligner harus dipakai dalam sehari itu 22 jam ya dok ya minimal. Betul, minimal gitu. Ya. Dan ini juga dok, saya juga baru ingat lagi. Karena dia bisa dilepas pasang, otomatis cara menyimpannya, ya kan kebanyakan akhirnya pasien-pasien kita mengeluhkan alignernya hilang atau aligner rusak. Nah itu dipastikan lagi oleh dokter giginya, ada garansi atau tidak kalau dia kehilangan. Kalau dibuat barunya itu berapa lama menunggu dan berapa biayanya harus dipastikan lagi dok ya. Jadi balik lagi dok, ke setiap kita bahas sebuah pertanyaan-pertanyaan, lalu kita bahas solusinya, kita juga akan sebagai dokter gigi apa dok? Ya, kunjungi dokter gigi ya dok ya. Betul, konsultasikan dan regular check up juga ya dok ya ke dokter gigi untuk mendapatkan informasi yang benar.
atau solusi yang sesuai dengan Betul, kebutuhan pasien. Karena misalkan kita ngomong kayak gini ya dok, belum tentu bisa diaplikasikan ke semua orang gitu Betul. kan. Jadi harus sesuai dengan keadaan kalian masing-masing gitu. Iya. Semuanya menurut kita baik asalkan fit to pasien Iya, gitu. betul. Ya. Oke. Jadi jangan ragu buat kunjungi dokter gigi dan konsultasi Yes. serta tanyakan ke ahlinya untuk dapat informasi dan edukasinya. Dan jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share video-video kita ya dok Yes, ya. karena kita nggak berhenti sampai di sini, kita akan banyak lagi bahasan-bahasan di video-video kita berikutnya ya. Betul banget. So, sampai Sampai jumpa jumpa lagi di Tanya Tanya Dokter Dokter Gigi. Gigi. Bye.